Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 12 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Mika pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan yang sungguh kami alami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Dan kami mau terus bertekun mencari rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu kami bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Berfirmanlah atas kami sedia memasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mika pasal 7, saya akan membaca ayat 7-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia, sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap percaya dan terus membangun harapan seringkali dipandang sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika sedang merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan, dua hal tersebut memang mudah untuk dilakukan, bahkan mungkin tidak terasa ketika kita melakukannya. Tetapi tentu tidak selamanya kita akan merasakan kedamaian dalam hidup. Karena suatu waktu pasti kita juga akan merasakan pergumulan karena begitu beratnya kehidupan yang kita sedang alami. Dalam keadaan demikian, mudahkah bagi kita tetap percaya dan tetap berharap? Beratnya kehidupan itu juga dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka undur dari hadapan Tuhan dengan jatuh pada dosa-dosa serta kenyataan bahwa mereka menghadapi kehancuran karena datangnya serbuan dari bangsa asing. Dalam situasi sulit yang dialami oleh bangsa Israel, Mika yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel, ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya akan Tuhan yang memberikan pengharapan yang baik dalam hidupnya. Mika menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan dengan tetap setia menunggu kehadirannya serta tetap menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena Mika percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dan selalu mendengarkan seruan umatnya yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Nabi Mika mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun, di masa yang paling gelap sekalipun, di dalam kehidupan kita,
kita mau tetap percaya dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Itu menguatkan iman kita dan memberikan kita semangat menjalani kehidupan, diberikan kreativitas untuk tetap melakukan sesuatu yang baik. Tuhan pasti akan menolong bagi setiap mereka yang tetap percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin sedang menunggu kapan Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi kita, tetapi kita tidak pernah menjadi putus asa. Walaupun kita tidak tahu pasti kapan Tuhan akan menolong kita, yang kita mau yakin adalah Dia akan menolong tepat pada waktunya. Seperti pemazmur mengatakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kita sembah sama seperti yang Mika sembah, sama yang seperti pemazmur juga sembah, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Apapun beban yang sedang kita alami, apapun situasi masalah yang sedang kita hadapi, mari kita tetap percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Tetap bersemangat menjalani kehidupan. Kalau kita masih diberikan kepercayaan untuk melayani, tetaplah melayani. Tetaplah setia kepada Tuhan dan gerejanya. Maka Tuhan yang akan melihat kesungguhan kita dalam mengikutnya. Sekali lagi, Tuhan melihat Tuhan senang, maka Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan putus asa menghadapi segala sesuatu. Sekali lagi, tetap percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Satu hal yang kita mau yakini adalah bahwa Tuhan pasti mendengar dan menyelamatkan umatnya. Di dalam ketidakpastian di dalam kehidupan, rasa percaya dan harapan kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk percaya dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Maka hidup kami boleh terus mengalami pertolongan Tuhan. Karena kami tahu pertolongan Tuhan yang begitu besar, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Itu terjadi tak kala kami tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kami akan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran firman Tuhan yang menolong kami untuk tetap percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian untuk tetap memiliki iman yang penuh kepada Tuhan, menaruh harapan serta percaya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.